Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut lagi ya belajarnya dengan Ustazah Lili. Hari ini kita belajar matematika, materinya pecahan. Baiklah, sebelum belajar pecahan, terlebih dahulu kita memahami apa itu pecahan. Anak masih ingat di kelas 3 kita sudah belajar tentang pecahan. Pastinya kamu juga masih sering mendengar saat ibumu berbelanja atau memintamu untuk berbelanja. Biasanya ia berkata seperti ini. Bu, beli telur setengah kilogram berapa ya? Atau, Pak, ukuran kain 3/4 meter berapa ya? Atau seperti ini. Adik, beliin minyak 1/4 kilogram di warung. Nah, angka-angka itulah yang disebut dengan pecahan. Tadi ada 1/2, 3/4, dan 1/4. Nah, di kelas 4 ini kita akan belajar kembali tentang pecahan. Pecahan yang akan kita pelajari hari ini adalah pecahan senilai. Baiklah anak-anak, sebelum belajar pecahan senilai, mari kita ikuti terlebih dahulu ya contoh berikut ini. Simak baik-baik contoh di samping ya. Nah, contoh berikut merupakan contoh kegiatan memotong coklat. Kita lihat gambar paling atas ada satu kotak berwarna coklat. Ini kita anggap sebagai satu batang coklat utuh. Nah, satu batang coklat utuh ini kita bagi menjadi 1/2 bagian. Kemudian kita bagi lagi menjadi 1/3 bagian. Lalu kita bagi lagi menjadi 1/4 bagian. Dan yang terakhir kita bagi menjadi 1/6 bagian. Nah, anak-anak, agar lebih memahami tentang pecahan senilai, coba kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Anak-anak juga bisa mengikutinya dengan menggambar pada buku atau menulisnya pada buku kalian masing-masing agar lebih paham tentang materi ini. Langkah yang pertama, pilihlah potongan coklat dengan ukuran 1/2. Ya, kita lingkari dengan lingkaran warna merah ya. Kemudian sandingkan dengan 3 batang coklat ukuran 1/6. Ya, sudah kita lingkari. Kemudian langkah yang kedua, pilih potongan coklat ukuran 1/3. Kita tandai dengan lingkaran warna ungu. Kemudian sandingkan dengan 2 buah coklat ukuran 1/6. Ya, yang terakhir, pilih 2 potongan coklat ukuran 1/4. Kita tandai dengan lingkaran warna hijau. Kemudian sandingkan dengan 3 batang coklat ukuran 1/6. Nah, perhatikan bentuk coklat yang sudah kita pisah-pisah tadi ya. Kemudian kita gabung. Hasilnya seperti ini. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Pada gambar 1 terlihat batang coklat dengan ukuran 1/2 memiliki besaran yang sama dengan 3 batang coklat ukuran 1/6. Kemudian pada gambar 2 terlihat batang coklat dengan ukuran 1/3 memiliki besaran yang sama dengan 2 batang coklat ukuran 1/6. Pada gambar 3 terlihat 2 batang coklat dengan ukuran 1/4 memiliki besaran yang sama dengan 3 batang coklat ukuran 1/6. Nah, anak-anak, inilah gambaran tentang pecahan senilai. Sehingga dari kegiatan tadi yang sudah kita lakukan dapat kita simpulkan bahwa batang coklat berukuran 1/2 sama besar dengan 3 batang coklat berukuran 1/6. Artinya ketika kita menyandingkan 1 buah batang coklat dengan ukuran 1/2, kemudian kita bandingkan dengan 3 batang coklat yang ukurannya 1/6, maka terlihat ukurannya akan sama besar. Sehingga dapat dikatakan
pecahan 1/2 senilai dengan 3/6. Loh Ustazah, kenapa bisa 3/6? Jadi 3/6 ini didapatkan dari penjumlahan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6. Maka hasilnya 3/6. Nah, tadi kan ada 3 batang coklat ukuran 1/6. Kita jumlahkan, maka hasilnya 3/6. Kemudian kesimpulan pada gambar yang kedua, batang coklat berukuran 1/3 sama besar dengan 2 batang coklat berukuran 1/6. Sehingga dapat dikatakan nilai pecahan 1/3 senilai dengan pecahan 2/6. Seperti tadi ya caranya, 2/6 didapatkan dari penjumlahan 1/6 ditambah 1/6. Maka hasilnya 2/6. Kemudian yang ketiga, 2 batang coklat berukuran 1/4 sama besar dengan 3 batang coklat berukuran 1/6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pecahan 2/4 senilai dengan 3/6. 2/4 ini didapatkan dari penjumlahan 1/4 ditambah 1/4, hasilnya 2/4. Kemudian 3/6 didapatkan dari penjumlahan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Jadi, karena kedua pecahan bernilai sama, maka pecahan itu dinamakan pecahan senilai. Nah, tambahan ya anak-anak, untuk kedepannya ketika menulis bilangan pecahan, usahakan untuk menulis pecahannya seperti ini ya. 1/2, 3/4, dan 1/4. Oke? Nah, kemudian bagaimana Ustazah cara menentukan pecahan senilai? Ya, pecahan senilai dapat ditentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Anak-anak masih ingat mana yang disebut dengan pembilang dan mana yang disebut dengan penyebut? Ya, betul. Contohnya pada bilangan 1/6, pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 6. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya kita perhatikan ya. Tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan 1/2. Nah, caranya kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya yang pertama, 1/2 berapakah pecahan yang senilai dengan 1/2? Maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 1 dikali 2, kemudian 2 dikali 2. Maka hasilnya 2/4. Kemudian ada 1/2, kita kalikan dengan bilangan 3. Maka hasilnya 3/6. Kemudian kita kalikan lagi dengan bilangan 4. 1 kali 4 hasilnya 4, 2 kali 4 adalah 8. Maka pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 4/8. Kemudian kita kalikan lagi dengan bilangan 5. Maka hasilnya yaitu 5/10. Jadi, pecahan yang senilai dengan pecahan 1/2 adalah 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan seterusnya. Dan cara yang kedua yaitu menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, tadi kita sudah belajar dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Sekarang kita dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Contohnya, tentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Nah, ini ada pecahan 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10. Nah, 2/4 ini kita tentukan pecahan yang senilainya. Maka kita bagi dengan bilangan yang sama. 2 dan 4 bisa dibagi dengan bilangan berapakah?
Ya, dengan bilangan 2. Kita bagi dengan bilangan 2 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka pecahan yang senilai dengan 2/4 adalah 1/2. Kemudian yang kedua, ada pecahan 3/6. Kita bagi 3/6 dengan bilangan yang sama. Bilangan berapakah? Ya, betul. Kita akan membaginya dengan bilangan 3. Nah, 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka pecahan yang senilai dengan 3/6 adalah 1/2. Kemudian yang selanjutnya ada pecahan 4/8. 4/8 ini kita bagi dengan angka berapa? Ya, akan kita bagi dengan bilangan 4. Maka hasilnya 1/2. Nah, yang terakhir ada pecahan 5/10. 5/10 ini kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan bilangan 5. Kita bagi dengan bilangan 5. Maka hasilnya 5 bagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa pecahan 5/10 senilai dengan pecahan 1/2. Nah, anak-anak, itu dia materi kita hari ini. Sebagai tugas hari ini, silakan bisa kerjakan evaluasi diri 3, halaman 11. Kemudian tulis soal dan jawabannya serta caranya pada buku tugasmu. Kemudian untuk hasil pekerjaannya dikirimkan ke Ustazah Lili. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa bertanya langsung di grup WA kepada Ustazah Lili agar nanti bisa memahami materinya lebih dalam lagi. Anak-anak, untuk materinya cukup sekian hari ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.